Tidak ada yang menyangka bahwa bek muda ini, yang pernah dianggap sebagai penyelamat pertahanan Indonesia, sempat hampir mengakhiri karirnya karena tekanan mental dan intrik yang terjadi di balik layar sepak bola nasional. Rizky Ridho, yang pada usia sangat muda telah membela timnas senior dan tampil di ajang internasional, ternyata menyimpan luka yang tak banyak diketahui publik. Ia bukan hanya melawan para striker di lapangan hijau, tetapi juga melawan ekspektasi yang menghimpit dan tekanan yang nyaris menghancurkan segalanya. Bagaimana mungkin seorang anak muda yang dipuja karena penampilan gagahnya di SEA Games dan berbagai turnamen prestisius, sempat merasa tak lagi layak mengenakan seragam merah putih? Apa yang sebenarnya terjadi di balik sorotan kamera, ketika peluit pertandingan telah berhenti berbunyi? Cerita tentang Rizky Ridho bukan sekadar kisah sukses seorang atlet muda. Ini adalah kisah tentang pengorbanan, pengkhianatan di balik layar, dan keputusan-keputusan sulit yang harus diambil sebelum usia 23 tahun. Dalam narasi ini, kita tidak hanya akan menyelami bagaimana ia bangkit dari tekanan luar biasa, tapi juga akan mengungkap satu momen mengejutkan yang pernah membuatnya mempertimbangkan untuk meninggalkan sepak bola selamanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Rizky Ridho? Siapa yang berdiri bersamanya dan siapa yang mencoba menjatuhkannya dari dalam? Rahasia yang tak pernah terungkap akan kita telusuri sekarang. Di tengah gelombang regenerasi sepak bola Indonesia yang sempat mandek bertahun-tahun, muncul seorang anak muda dari Surabaya yang seolah membawa harapan baru bagi pertahanan timnas, Rizky Ridho Ramadhani. Lahir pada 21 November 2001, Ridho bukan berasal dari keluarga sepak bola besar. Ia tumbuh sebagai anak biasa di tengah kota yang keras dan penuh kompetisi. Namun dari lapangan-lapangan kecil itulah, bakatnya mulai bersinar terang. Di usia remaja, ia sudah mulai menarik perhatian para pencari bakat karena ketenangannya sebagai bek tengah, kemampuannya membaca permainan, dan posturnya yang mengesankan. Setelah menimba ilmu di SSB dan kemudian masuk ke Persebaya Surabaya Junior, karirnya melesat cepat. Pada 2020, Ridho mulai mencuri perhatian di kompetisi Liga 1 bersama Persebaya. Dan hanya dalam waktu singkat, pelatih timnas senior langsung memanggilnya untuk membela Merah Putih. Apa yang membuat Rizky Ridho begitu istimewa bukan hanya karena usianya yang masih belia ketika masuk ke timnas, tetapi karena keberaniannya mengambil tanggung jawab di momen-momen krusial. Dalam beberapa laga internasional, termasuk saat menghadapi Thailand dan Vietnam, Ridho tampil seperti veteran yang tak gentar. Banyak yang menyebutnya sebagai generasi emas pertahanan Indonesia yang selama ini hilang. Namun, semakin tinggi ia melambung, semakin banyak tekanan dan ekspektasi yang menjeratnya. Di balik pujian yang datang dari media dan pelatih, ada suara-suara sumbang yang mulai mencuat. Sebagian menyebut Ridho, anak emas PSSI, dituduh mendapatkan tempat karena kedekatan dengan pelatih, bukan semata-mata kualitas. Ada pula yang menyebut karirnya terlalu cepat dimanjakan, tanpa dibekali pengalaman yang matang. Dan disinilah cerita mulai berbelok. Di balik penampilan impresif dan sorotan kamera, ternyata ada konflik batin yang tak pernah terlihat. Tekanan dari federasi, komentar negatif di media sosial, serta rumor bahwa Ridho sempat berseteru dengan beberapa pemain senior membuat situasi semakin panas. Bahkan sempat terdengar kabar bahwa Ridho pernah meminta untuk tidak dimainkan di laga penting karena alasan pribadi yang hingga kini tidak pernah benar-benar diklarifikasi. Di balik senyum tenangnya saat diwawancarai, ada kelelahan mental yang tersembunyi. Bayangkan, seorang anak muda yang baru menapaki usia 20-an, harus memikul harapan jutaan pasang mata setiap kali mengenakan lambang Garuda di dadanya. Waktu berlalu, dan Ridho terus tampil baik. Tapi tekanan itu tidak pernah benar-benar hilang. Dan pada satu titik, seperti yang akan kita ungkap di bagian selanjutnya, ia berada di ambang keputusan terbesar dalam hidupnya. Menyerah atau melawan, Rizky Ridho memulai segalanya dengan ketulusan seorang anak yang mencintai sepak bola. Ia tidak dibesarkan dalam kemewahan, tidak juga tumbuh di lingkungan yang akrab dengan stadion-stadion besar. Tapi sejak kecil, lapangan tanah dan bola usang sudah cukup membuatnya bahagia. Tak heran jika setiap langkah yang ia tempuh menuju profesionalisme selalu ia sambut dengan rasa syukur. Awal karirnya bersama Persebaya Surabaya seperti mimpi yang menjadi nyata. Ia dipercaya masuk tim utama pada usia 18 tahun, sesuatu yang bahkan untuk pemain-pemain muda sekalipun bukanlah hal lumrah di Indonesia. Musim demi musim, ia tampil konsisten. Dengan tinggi badan ideal untuk seorang bek tengah dan keberanian dalam duel 1 lawan 1, Ridho menjelma menjadi pilar utama dalam pertahanan. Ketika pelatih Shin Tae-yong mulai menyusun kembali kekuatan timnas pasca krisis prestasi, nama Ridho langsung masuk radar. Debut internasionalnya terbilang mencolok, bukan hanya karena usia muda, tetapi karena ia menunjukkan sesuatu yang tidak biasa, ketenangan. Banyak yang memuji Ridho seperti pemain Eropa tenang, taktis,
dan tanpa panik. Namun, di balik gemilangnya sorotan media dan pujian netizen, ada lubang kecil yang perlahan-lahan tumbuh, tekanan mental. Ridho bukan robot. Ia anak muda yang sedang mencari jati diri, tapi juga dituntut menjadi tembok terakhir bangsa di usia yang belum matang secara psikologis. Di titik ini, suara miring mulai bermunculan. Ada yang menyebut penampilannya overrated, hanya bagus karena dilindungi oleh sistem pelatih. Ada pula rumor tentang friksi dengan pemain senior di dalam skuad. Beberapa menyebut Ridho dianggap terlalu cepat merasa bintang, dan sikapnya mulai berubah. Isu ini memanas saat salah satu pertandingan penting di Piala AFF, di mana Ridho melakukan kesalahan yang berujung gol lawan. Kritik mengalir deras, dan netizen yang sebelumnya memujanya berbalik mencaci tanpa ampun. Tekanan ini mencapai titik puncak saat kabar beredar bahwa Ridho meminta istirahat dari timnas, dengan alasan kehilangan semangat bertanding. Meskipun tidak pernah dikonfirmasi langsung oleh sang pemain, banyak yang menduga bahwa mental Ridho sudah retak akibat ekspektasi yang terus menghantam tanpa henti. Tak hanya itu, beberapa media sempat menulis tentang konflik internal dalam tim. Rumor menyebut adanya blok-blokan antar pemain, dan Ridho disebut-sebut menjadi bagian dari kubu yang tidak disukai oleh sekelompok pemain senior. Meskipun tidak pernah terbukti secara terbuka, atmosfer negatif itu mempengaruhi kinerjanya di lapangan. Ia menjadi lebih pendiam, lebih kaku, dan kehilangan ciri khas permainan agresif yang dulu menjadi daya tarik utamanya. Di saat banyak orang berharap ia mundur dan menghilang seperti pemain muda lain yang tenggelam karena tekanan, Ridho justru memilih jalan sebaliknya. Ia bertahan. Ia diam, tetapi bekerja keras di balik layar. Ketika publik mulai melupakannya, Ridho kembali menunjukkan kualitasnya di klub kali ini bersama Persija Jakarta, tempat baru yang memberi napas segar dan lingkungan yang lebih sehat secara psikologis. Namun apakah cukup dengan pindah klub untuk menyembuhkan luka batin yang begitu dalam? Bagaimana sebenarnya kondisi Ridho saat badai itu menerjang karir mudanya? Siapa yang berdiri bersamanya dan siapa yang justru ingin ia jatuh? Malam itu di ruang ganti Stadion Gelora Bung Karno, Rizky Ridho duduk sendiri. Keringat masih menetes di pelipisnya, tapi sorot matanya kosong. Indonesia baru saja menelan kekalahan menyakitkan di kandang sendiri, dan publik yang biasanya menyanyikan namanya penuh pujian berubah menjadi barisan hakim yang tak kenal ampun. Ia bukan hanya disalahkan karena satu kesalahan taktis. Ia dituduh tidak layak membela negara. Seseorang yang dekat dengannya tak disebut namanya karena alasan privasi pernah membocorkan bahwa malam itu Ridho menangis dalam diam. Bukan karena kalah, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa malu mengenakan seragam timnas. Bukan malu karena performanya, tapi malu karena ia merasa tidak didukung oleh mereka yang seharusnya paling mengerti. Rekan setim, pelatih, bahkan federasi. Kita ini seperti pion, katanya lirih dalam sebuah percakapan off record. Yang muda disuruh maju, lalu dijadikan kambing hitam kalau kalah. Pernyataan ini tidak pernah dipublikasikan secara resmi. Namun kisahnya menyebar diam-diam di kalangan jurnalis olahraga. Ada yang percaya, ada yang menganggap itu hanyalah pelampiasan frustrasi. Tapi satu hal yang pasti, Ridho pernah berada di titik nadir, dan tidak ada satupun dari mereka yang dulu memujanya mau menyelami rasa sakit yang ia alami. Di balik sorotan kamera, ada kejadian yang nyaris tidak pernah terekspos. Salah satunya adalah pertemuan tertutup antara Ridho dan pelatih Shin Tae-yong. Dalam pertemuan itu, Ridho dikabarkan menyampaikan keinginannya untuk mundur sementara dari skuad. Ia butuh waktu untuk menyembuhkan diri, menurut salah satu sumber terpercaya dari lingkungan PSSI. Tapi pelatih Korea Selatan itu justru memberikan dukungan penuh, dan menyuruh Ridho untuk tetap bertahan, walaupun sebagai cadangan sementara waktu. Dia pemain bagus, tapi manusia juga bisa lelah, kata Shin dalam konferensi pers tak lama setelah insiden tersebut. Kalimat sederhana itu menjadi tamparan bagi banyak pihak yang terlalu cepat menghakimi. Tekanan itu tak hanya datang dari dalam. Media sosial adalah medan perang tersendiri. Komentar-komentar kejam seperti, "Bek karbitan, layak dicoret," hingga pemain titipan PSSI membanjiri akun pribadi Ridho. Beberapa teman dekat mengungkapkan bahwa Ridho sampai sempat menutup akun media sosialnya untuk sementara waktu demi menjaga kesehatan mentalnya. Ini bukan sekadar keputusan impulsif. Ini adalah mekanisme bertahan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang menyelamatkannya, cinta pada sepak bola. Meski dikhianati ekspektasi dan dicekik tekanan, Ridho memilih tetap bertahan. Ia mulai menyendiri, lebih fokus pada latihan, dan membangun ulang dirinya dari nol.
Dan itulah yang membuatnya berbeda dari pemain lain yang hancur oleh tekanan. Ridho tidak menyerah. Media mulai mengubah nadanya. Dari awalnya hanya mencari celah kesalahan, perlahan-lahan mulai muncul narasi pembelaan. Bek muda yang terlalu cepat disalahkan, tulis salah satu portal olahraga. Netizen juga terbelah. Ada yang masih kejam, tapi tidak sedikit pula yang akhirnya sadar bahwa terlalu banyak harapan telah dibebankan pada anak muda ini. Kebangkitan Ridho bukan hanya soal skill, tapi soal ketahanan jiwa. Ia belajar berdiri meski sendirian. Ia membuktikan, bukan pada dunia, tapi pada dirinya sendiri, bahwa yang jatuh belum tentu kalah. Dan mereka yang diam, belum tentu lemah. Cerita Ridho adalah potret nyata bagaimana sepak bola Indonesia tidak hanya tentang teknik, tapi juga soal politik, tekanan, dan kekuatan mental. Ia adalah korban sekaligus simbol. Ia jatuh tapi bangkit lebih kuat. Sebagai saluran yang menyelami kisah-kisah tersembunyi para figur publik, kami di Rahasia Selebriti melihat Rizky Ridho bukan hanya sebagai seorang atlet, tetapi sebagai representasi dari generasi muda Indonesia yang berani mengambil risiko di bawah sorotan brutal publik. Ia adalah anak muda yang tumbuh di tengah sistem yang belum sepenuhnya siap menerima pemain muda dengan mental juang tinggi, dan karena itulah, Ridho terlihat menonjol sekaligus menjadi sasaran empuk ketika situasi tidak berjalan sesuai harapan. Banyak yang berpendapat bahwa Rizky Ridho adalah contoh dari pemain yang terlalu cepat dinaikkan ke atas panggung. Namun, kami melihatnya justru sebaliknya. Ketika peluang datang, Ridho mengambilnya. Dan ketika tantangan muncul, ia tidak lari, meski sempat goyah. Bukankah itu yang seharusnya kita banggakan? Fakta bahwa Ridho bisa tetap relevan dan bertahan di kompetisi papan atas, meskipun sempat dilanda kritik besar-besaran, membuktikan satu hal. Dia tidak dibentuk oleh pujian, tapi oleh tekanan yang nyaris menghancurkannya. Tidak banyak pemain muda yang bisa keluar dari badai seperti itu dengan kepala tegak. Ridho melakukannya. Namun tentu, pertanyaan terbesar tetap ada. Apakah sistem di sekitar Ridho, federasi, media, bahkan supporter sudah benar-benar mendukung pertumbuhan mental dan profesionalisme atlet muda seperti dirinya? Atau justru kita tanpa sadar telah menjadi bagian dari beban yang membuat banyak talenta muda Indonesia tenggelam sebelum waktunya? Kami juga ingin mendengar dari Anda. Apakah menurut Anda Rizky Ridho memang terlalu cepat dipuja dan kemudian terlalu cepat dijatuhkan? Apakah kita sebagai penonton, terlalu mudah mencintai dan juga terlalu cepat membenci? Bagaimana Anda melihat Rizky Ridho hari ini? Sebagai bek yang masih terus belajar, atau sebagai simbol dari ketahanan mental generasi baru pemain Indonesia? Kami percaya bahwa waktu akan menunjukkan kebenaran. Tapi saat ini, satu hal yang pasti, kisah Rizky Ridho adalah pelajaran tentang bagaimana kerasnya menjadi bintang di negeri sendiri dan bagaimana bertahan adalah bentuk kemenangan paling diam tapi paling nyata. Ada kalanya, cerita terbaik bukan tentang pahlawan yang menang di akhir, melainkan tentang mereka yang tetap berdiri meski nyaris runtuh di tengah jalan. Rizky Ridho adalah salah satunya. Kini, setiap kali namanya disebut, kita tidak hanya mengingat seorang bek tengah yang gagah di lapangan, tetapi juga seorang anak muda yang pernah berdiri sendirian melawan badai, tanpa banyak kata, tanpa drama. Ia pernah merasa sendirian, pernah diragukan, bahkan sempat dianggap selesai. Tapi nyatanya, ia tetap ada. Dan dalam diamnya, ia terus bertarung. Di dunia yang cepat melupakan dan lebih senang menghukum daripada memahami, Rizky Ridho menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar skor atau statistik, keteguhan hati. Mungkin tidak semua orang akan mengingat detail pertandingan yang pernah ia mainkan, tapi mereka yang benar-benar melihat akan selalu ingat bagaimana seorang anak muda memilih untuk tidak menyerah ketika semuanya terlihat gelap. Sepak bola Indonesia pernah hampir menghancurkannya. Tapi dari reruntuhan itu, Ridho membangun kembali dirinya lebih kuat, lebih bijak, lebih siap menghadapi dunia yang tidak selalu adil. Beberapa kisah memang tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui. Tapi sekarang kamu tahu. Dan mungkin, suatu hari nanti, ketika Rizky Ridho menggantung sepatu dan meninggalkan lapangan hijau, kita akan mengenangnya bukan hanya karena tackle bersihnya atau kepalanya yang kokoh menahan bola. Tapi karena ia pernah berdiri di tengah medan tempur, dalam sunyi, dan memilih untuk tetap percaya. Warisan itu, lebih dari cukup untuk dikenang.